Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memutuskan untuk menunda rencana penerapan mandatori bahan bakar solar campuran yang terdiri dari 50% minyak sawit dan 50% minyak solar fosil atau B50 yang semula dijadwalkan pada semester 2 2026. Ya, pemerintah memutuskan untuk menunda rencana penerapan mandatori bahan bakar B50 pada tahun ini, di mana Kementerian SDM menyatakan penundaan ini untuk meninjau terlebih dahulu hasil uji coba B50 pada sektor-sektor strategis. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memutuskan untuk menunda rencana penerapan mandatori bahan bakar solar campuran yang terdiri dari 50% minyak sawit dan 50% minyak solar fosil atau B50 yang semula dijadwalkan pada semester 2 2026. Keputusan ini seiring dengan dinamika harga minyak mentah dan CPO yang dinilai belum kondusif untuk peningkatan bauran biodiesel. Dengan keputusan ini, Indonesia akan tetap mempertahankan tingkat campuran B40 yang saat ini tengah berjalan. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung pada pekan lalu menyampaikan, fokus pemerintah saat ini adalah memastikan kestabilan pasokan energi sembari melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan teknis. Secara terpisah, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ISDM, Enia Listiani Dewi menjelaskan, kebijakan penundaan ini diambil karena pemerintah masih memerlukan waktu yang lebih untuk meninjau hasil uji coba B50 pada sektor-sektor strategis. Keputusan untuk mempertahankan B40 tahun ini diambil seiring evaluasi lini masa uji coba B50, terutama untuk penggunaan pada kereta api, alat berat, dan mesin-mesin industri. Yuliot menambahkan peningkatan kapasitas produksi bahan bakar diesel Indonesia baru-baru ini juga menjadi faktor dalam keputusan tersebut, sehingga jangka waktu baru untuk penerapan B50 akan diputuskan setelah uji coba. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, untung rugi penundaan pemberlakuan B50 di tahun 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Gulat M.E. Manurung, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, kemudian ada Bapak Fadil Hasan, Ekonom Senior Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Gulat, apa kabar? Siap, kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Fadil, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Pras. Baik, Ya, terima Pak kasih Gulat, juga. apa kabar? Salam sehat, terima kasih. Ya, Pak Fadil, tadi sudah disampaikan, kalau mungkin bisa kita review terkait dengan pengembangan biodiesel sendiri begitu. Dari kacamata Anda seperti apa sih, meskipun kita tahu tahun ini ada rencana untuk penundaan begitu ya, pemberlakuan dari B50 begitu Pak Fadil, silakan. Ya, halo Pak Fadil. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Ya, Ya, halo. Baik, sepertinya kami sedang mengalami gangguan. ya saya kira Ya. selain aspek teknis tadi disampaikan, Baik, kami kembali mengalami gangguan. Kita langsung saja ke Pak Gulat. Pak Gulat, bagaimana Anda melihat pengembangan biodiesel B50 kemudian yang rencananya akan ditunda begitu ya pemberlakuannya di tahun 2026 ini? Bagaimana Anda memandang kebijakan ini Pak Gulat? Silakan. Ya, menurut saya itu sudah pilihan yang paling tepat. Makanya sejak awal kita sudah menyampaikan kepada kementerian terkait bahwa B50 itu ada konsekuensi yang harus dihadapi, termasuk juga terkait kepada kuantiti ekspor yang akan kita lakukan. Apakah kita siap dengan kondisi produktivitas kebun sawit kita yang menurun 2025 di saat yang bersamaan kita melakukan serapan untuk pemakaian B50 yang diperkirakan mencapai 18 sampai 19 juta ton. Artinya hampir setengah kita tuangkan ke minyak biodiesel dengan solar. Nah, ini kan berisiko tinggi. Makanya di dalam beberapa kali pertemuan kita menyampaikan apa yang harus kita sampaikan dan alhamdulillah Bapak Presiden dan kementerian terkait mendengar. Karena ini untuk kebaikan semua, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah gitu loh. Semuanya menang, win-win gitu. Ya, memang kalau kita cermati seperti Anda sampaikan terkait dengan kuantiti ekspor dan lain-lain, memang marketnya sedang seperti apa nih kalau bisa disampaikan kondisinya saat ini nih Pak Gulat untuk komoditas CPO kita nih? Iya, permintaan CPO kan tidak pernah lesu. Yang selalu membuat lesu itu kan pengamat saham, pengamat
daripada ekspor yang tujuannya adalah masuk tertentu. Kalau kita lihat dari kuantitas impor dari negara-negara tujuan itu kan stabil. Di saat produktivitas kita juga konstan, gitu, tidak ada kenaikan. Itu dasar yang kita lihat dari beberapa data 3 tahun terakhir. Nah, dengan konstannya produktivitas CPO, naiknya serapan domestik, ini berbahaya gitu loh. Makanya kami berharap dulunya ditunda, dan seperti saya bilang tadi ternyata ditunda. Banyak manfaat evaluasi diri yang harus kita lakukan terkait ke sawit, bahwa permasalahan itu di mana, kenapa kita tidak mampu meningkatkan di atas 52-51 ton per tahun. Nah, ini yang harus kita evaluasi. Makanya saya bilang kita mendukung B50 dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu? Ya, kita perbaiki dulu sektor huluisasi. Kalau tidak, nggak ada guna. Kita sama dengan akan membuat masalah baru. Bahkan saya mengatakan pada B75 dengan kondisi kita sekarang produktivitas kita hanya 51 juta ton, kita akan menjadi importer CPO loh. Nah, ini menjadi ditertawai gitu. Itu yang saya sampaikan gitu. Baik itu dia, dengan kondisi yang tengah terjadi lebih kepada bagaimana dari sisi ketersediaan dan juga kebutuhan ya kalau kita ingin melakukan proses ataupun pengembangan biodiesel sendiri. Nah, Pak Fadil, tadi sempat tertunda nih, bagaimana Anda melihat begitu dengan kebijakan pengembangan biodiesel sendiri, meskipun tahun ini ada rencana untuk ditunda pemberlakuan B50 nih Pak Fadil, silakan. Ya, memang saya kira evaluasi itu diperlukan ya secara menyeluruh agar ketika pemerintah misalnya menjalankan program B50 itu berbagai aspeknya itu siap. Tadi disampaikan oleh Pak Gulat terkait dengan ketersediaan pasokan, ya kan, untuk program tersebut. Pada saat yang sama kita juga tidak mau ekspor kita berkurang, gitu kan. Nah, ini satu. Jadi kita harus bisa meningkatkan produktivitas dan produksi sekaligus, ya kan. Kemudian yang kedua juga aspek ketersediaan dana yang diperlukan untuk membiayai program tersebut gitu. Sekarang ini kan kalau misalnya dilaksanakan B50 itu ketersediaan dana yang dimiliki oleh BPDP itu tidak mencukupi untuk bisa menjalankan program tersebut ya, kecuali kalau misalnya tarifnya dinaikkan secara signifikan, tapi juga kita tidak mau terlalu membebani eksportir dan kemudian yang akan berdampak nantinya itu ke petani ya, ke harga TBS-nya itu. Dan kemudian yang ketiga juga dari sisi produksi biofuel-nya itu sendiri, ya kan. Tadi disampaikan bahwa produksi biofuel itu, kalau misalnya program dijalankan B50 itu, mungkin memerlukan tambahan investasi. Dan saya kira juga investasi yang diperlukan saat ini itu belum bisa mencukupi untuk bisa menjalankan program B50 tersebut. Dan yang terakhir tentunya adalah aspek-aspek yang terkait dengan aspek teknis tadi. Karena kita sekarang ini kan sedang melakukan off-road test ya, untuk bisa menguji apakah misalnya penggunaan B50 itu tidak akan menimbulkan persoalan dalam engine-nya atau mesin daripada kendaraan-kendaraan yang menggunakan B50 tersebut. Jadi memang saya kira ini suatu keputusan yang bijak ya, yang tepat. Tapi kemudian kita juga tetap mendukung bahwa program mandatory biofuel itu harus tetap dijalankan agar kita bisa mencapai kemandirian energi, terutama yang terkait dengan impor solar ya gitu. Beberapa poin yang sudah ditekankan begitu Pak Fadil ya, terkait dengan pendanaan, produksi biofuelnya, investasi, aspek teknis dan juga produktivitasnya. Sementara ini tidak jauh berbeda dengan yang sudah Pak Gulat sampaikan ya, terkait dengan produktivitasnya juga yang meski dibenahi tadi di bagian hulunya. Kita akan bahas lebih jauh nanti supaya ini nanti akan ketemu nih pada saat nanti penerapannya bisa bersama-sama gitu. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya Pak Gulat dan juga Pak Fadil, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Seperti apa sih pemanfaatan dari biodiesel di Indonesia? Ini dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Memang trennya naik terus sampai dengan 2025 pun trennya masih naik terus ya, dari upaya-upaya pengembangan biodiesel di Indonesia. Dari 6,39 juta kiloliter di tahun 2019, kemudian trennya naik terus. Terakhir sampai dengan tahun 2025 sudah menyentuh 14,2 juta kiloliter pemanfaatan biodiesel di Indonesia. Berikutnya, bagaimana dengan kebutuhan bahan bakar nabati untuk campuran biodiesel sendiri? Ini dia, kebutuhan bahan bakar nabatinya untuk campuran biodiesel dari tahun 2021, ya seiring dengan pengembangannya, penggunaannya juga pasti akan bertambah begitu ya untuk kebutuhan bahan bakar nabatinya. Dari tahun 2021 9,29 juta kiloliter, tahun 2024 meningkat menjadi 13,16 juta kiloliter, tahun 2025 kemarin proyeksinya menyentuh 15,6 juta kiloliter. Sementara proyeksi di tahun ini, tahun 2026 diharapkan bisa mencapai 20,1 juta kiloliter untuk kebutuhan bahan bakar nabati campuran biodiesel. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Gulat Manurung, kemudian juga Bapak Fadil Hasan. Ya, itu dia dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Lantas Pak Gulat, Anda semuanya sudah menyebutkan bahwa momentumnya sudah tepat begitu, bahwa keputusan ini sudah sangat tepat begitu. Nah, lantas bagaimana yang Anda katakan tadi upaya untuk membenahi bagian hulunya? Nah, ini seperti apa Pak Gulat yang diharapkan dari teman-teman pelaku industri CPO sendiri begitu? Iya, jadi seperti yang dikatakan Dr. Fadil tadi, bahwa apapun beban di hilir, itu yang menanggungnya itu hulu. Nah, jadi itu kata kunci yang harus kita pegang. Makanya kami selalu berprinsip, kenaikan beban itu harus diikuti dengan beberapa kemudahan. Nah, sekarang apa huluisasi yang kita maksud itu? Ya semua bukan rahasia lagi ya, bahwa replanting itu kan tidak pernah tercapai, tidak pernah sukses. Padahal permasalahan kebun sawit rakyat itu ada di perkebunan sawit petani. Apa itu produktivitas? Produktivitas kita kan saat ini yang belum ikut replanting kan hanya 600 sampai 800 kg TBS per hektar per bulan. Dengan rendemen CPO-nya itu hanya 1,6 sampai 1,9 CPO per hektar per tahun. Yang kalau kita bandingkan yang sudah replanting kan bisa mencapai 3,5 ton TBS per hektar per bulan dengan rendemennya mencapai 6 ton CPO per hektar per tahun. Artinya meningkat 3 kali lipat. Nah, kenapa kita nggak pacu replanting itu terkait dengan peningkatan produktivitas? Sehingga kita tidak harus ngerem seperti sekarang. Sudah B50 direncanakan, tunggu dulu. Terlepas lah ya dari aspek teknis uji coba. Tapi saya melihat permasalahan itu tidak sulit. Kita tinggal memperbaiki regulasi supaya petani sawit itu semangat untuk mau ikut replanting. Mau saja petani ikut replanting, negara harus bersyukuri, Indonesia harus bersyukur. Kita nggak perlu dengan ekstensifikasi, kita intensifikasi aja, nggak usah buka hutan baru. Nah, jadi kalau dengan catatan-catatan kami, kalau kita ingin mengejar B50, kita harus segera dari sekarang. Paling tidak 3 tahun ke depan, apa yang kita replanting, katakan target 2,4 juta hektar, katakanlah dulu mencapai 50%, itu sudah sangat mendukung menuju B75 dan selanjutnya. Hitungan kami, ya pada beberapa kali disampaikan oleh pejabat negara ini bahwa 100 juta ton harus tercapai pada 2045. Saya katakan tidak. Tidak perlu 2035, tidak perlu 2045. 2035 kita sudah mencapai 172 juta ton CPO Indonesia. Caranya bagaimana? Naikkan ini dia, replanting. Yang kedua, dirikan Badan Otoritas Sawit Indonesia. Dan harus ada satu bursa CPO Indonesia. Sekarang ini kita nggak tahu siapa yang ekspor, dipakai kemana, dan semua data kita juga tidak valid. Mumpung Satgas PKH sudah berhasil memperbaiki data tata kelola sawit Indonesia. Berapa luas, berapa produktivitas. Kalau ini tidak diteruskan melalui Badan Otoritas Sawit Indonesia, maka yang ada itu adalah hanya sita menyita. Tetapi perbaikan kebun diiringi dengan perbaikan data melalui satu Badan Otoritas Sawit Indonesia, itulah yang diharapkan oleh semua kami petani sawit, supaya kita juga ikut membantu program-program Bapak Presiden, termasuk bioenergi dan lain-lain. Tidak ada cara lain. Pertumbuhan ekonomi 8% 2029 tidak akan tercapai jika ini tidak diperbaiki dengan cara perbaiki kebun sawit petani gitu.
Ah, Baik, baik. Ini menarik nih Pak Gulat. Kalau kita bicara mengenai intensifikasi yang dilakukan terkait dengan replanting, tadi juga Pak Fadil sudah menyebutkan terkait dengan pendanaan. Pak Fadil, kalau bicara mengenai replanting ini apakah kaitannya eratnya dengan pendanaan, minat dari petani, atau lebih kepada bagaimana supaya kita mengajak lebih banyak petani terlibat dalam upaya replanting ini, begitu Pak Fadil? Ya, memang ini sebuah dilema ya. dah, dah. Mengapa petani tidak mau melakukan replanting? Salah satu alasannya karena harganya sekarang lagi bagus, Hmm. ya kan? Jadi sementara kan biaya replanting itu yang diberikan oleh pemerintah ya oleh BPDP itu kan 60 juta ya. Oke. Tapi itu tidak mencukupi. Jadi petani harus bisa mencari sumber dana lain tambahan untuk melakukan replanting tersebut. Di sisi lain, apa harga yang lagi bagus ini itu memberikan disinsentif kepada petani untuk melakukan replanting tersebut ya. Nah tentu selain itu juga masalah yang terkait dengan administrasi ya, birokrasi lah ya, yang mungkin juga tidak terlalu cepat. Oleh karena itu saya mengusulkan itu agar mungkin ada beberapa skema replanting ini untuk petani dan kemudian juga ada satu jaminan bahwa penerimaan atau petani itu mendapatkan eh, apa namanya ini sumber pendapatan, sumber ya, penghidupan ketika dia melakukan replanting gitu ya kan, karena kalau misalnya melakukan replanting dia harus cari tambahan, Oke. kemudian kan dalam 3 tahun dia harus mencari tambahan apa namanya sumber pendapatan ya, karena dari ya kebun yang di replanting itu belum menghasilkan gitu. Jadi saya kira itu persoalan yang kita hadapi itu. Jadi ada 2-3 hal lah. Yang pertama adalah apa namanya masalah administrasinya yang harus diperbaiki, harus lebih cepat lagi. Kemudian juga ada satu tambahan jaminan hidup bagi petani ketika melakukan replanting. Dan yang ketiga juga program replantingnya itu harus berbagai skema gitu ya. Oke. Mungkin sekarang ini kan ada berapa 2 skema gitu yang dilakukan. Nah, mungkin harus ditambah dengan misalnya melibatkan atau dengan eh, mengembangkan skema yang tidak terlalu birokratis gitu ya kan. Ini nampaknya ya ini harus memang dipikirkan secara lebih matang detailnya, tapi kira-kira itu jadi masalah dana itu sebenarnya dari pemerintah saya kira sudah cukup ya kan, mungkin yang diperlukan itu adalah tambahan dana yang merupakan jaminan hidup petani dalam 3 tahun pertama tersebut gitu. Baik, baik Pak Fadil. Nah, kalau bicara mengenai penundaan dari pemberlakuan B50 tadi mungkin tadi sudah mendapatkan apresiasi yang positif juga ya dari Apkasindo. Tapi kalau kita lihat dengan produktivitas yang tadi Anda sampaikan masih konstan, kemudian nanti apakah bisa memenuhi juga permintaan di dalam negeri dan juga untuk kebutuhan ekspor? Di samping kita juga kan ada biodiesel lainnya begitu meskipun belum sampai ke B50 nih Pak Gulat. Iya. Jadi kalau melihat data yang ditampilkan oleh IDX tadi, itu kan 2026 diperkirakan 20,1 juta kiloliter. Artinya apa? Kalau kita konversikan CPO ke apa namanya itu FAME itu kan hampir sama lah ya, kurang 0,90 sekian ya. Oke. Artinya kita harus menyiapkan 20 juta ya, 20 juta CPO. Produktivitas kita berapa? 51, katakan konstan. Berarti kita tinggal kurang lebih 31. Itu kan matematika sederhana. Ekspor kita berapa tahun lalu? Kurang lebih itu 26 ya, Pak Dr. Fadil. Artinya habis, gak ada lagi. Jadi kalau dikatakan situasi sekarang bagaimana? Ngiri-ngiri sedap. Ketersediaan CPO, serapan domestik, dan kebutuhan ekspor. Kalau kita tidak ekspor, apa kondisinya? Kan itu kita harus akui juga. Apa dampaknya? Kita nggak dapat BK, devisa, pungutan ekspor itu BPDP tutup, bubar dia, gak ada duitnya. Maka oleh karena itu saya katakan, matematika sederhana ini harusnya sudah dibaca oleh pengambil kebijakan terkait kepada sawit ini jauh sebelumnya. Jadi tidak kita hanya merencanakan B50 tetapi kita tidak punya bahan. Nah, jadi kalau saya melihat tidak ada cara lain. Kita harus sepakat perbaiki sektor hulu.
udahlah berhentilah kita berdebat dengan kawasan hutan. Bapak Presiden juga kan tidak mungkin memaksakan kehendak. Coba kita lihat sekarang ini yang ada itu adalah sudah ditertibkan. Setelah ditertibkan, malah saya perhatikan sudah mulai menyasar ke kebun sawit petani. Udahlah PSR nggak jalan, kebun sawit petani juga sudah jantungan semua. Nah ini kan memperkeruh situasi daripada sawit Indonesia. Nah, jadi saya sepakat yang dikatakan Pak Fadil bahwa persyaratan replanting untuk mencapai kebutuhan stok domestik kita itu harus kita perkirakan. Jadi tidak ada alasan mengatakan kalau tidak B50 maka stok akan melimpah. Lihat aja 20 juta ton loh, bukan sedikit. Itu persyaratan yang pertama, Pak. Jadi kalau Pak Fadil tadi mengatakan karena harga lebih bagus, saya pikir ya, tetapi bukan yang pertama, mungkin yang ketujuh. Yang pertama itu adalah persyaratan yang beranak cucu. Ini gak habis pikir saya melihat apa persyaratan yang dibuat oleh Kementan, apalagi Kementan melalui Direktorat Jenderal Perkebunan sekarang, ya tidak begitu fokus membantu PSR, sudah 3 tahun terakhir tidak ada evaluasi. Yang ada adalah evaluasi padigogo. Nah, itu yang pertama persyaratannya, permudah supaya petani mau. Yang kedua adalah kawasan hutan. Harusnya kita mengaca kepada Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau sudah tertanam 2020 ke bawah itu clear. Jadi tidak perlu lagi petani mau replanting harus minta ke KLHK, ke kementerian lain ketika dia akan replanting karena dia dalam kawasan hutan. Clear 2020 ke bawah. Nah, yang ketiga, masalah jatah hidup yang dikatakan oleh Pak Fadil, saya pikir ada benarnya. Tetapi itu juga bukan yang pertama, mungkin yang keenam. Yang pertama adalah persyaratan PSR harus permudah, sosialisasinya harus masif. Yang kedua adalah yang paling penting adalah kawasan hutan, sehingga program B50, B75 segala macam kita tidak ketemu lagi tembok seperti yang sekarang ini. Kalau digunakan B50, duitnya ada nggak? Nggak ada. Nah kan gitu. Baik. Berarti memang masih ada beberapa tantangan yang memang harus dihadapi juga dan mungkin dituntaskan juga oleh pemerintah apabila ingin pengembangan biodiesel sendiri. Tapi di satu sisi memang kita harus memperhatikan juga stoknya begitu ya, source-nya begitu sehingga tetap tersedia sehingga ada keseimbangan di sana. Baik, Pak Fadil, kemudian Pak Gulat, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih, Pak Gulat. Terima kasih, Pak Gulat. Siap. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDXNL, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.